Duh, abis modul BBS, besok masih ada praktikum. Capek sih, tapi harus semangat lah. Demi cita-cita. Bil. Ini sumpah, aku tahu kita semua lagi capek, tapi ini heboh banget yang satu ini. Kenapa? Aduh, gue tadi pas lagi kelas tuh kayak, udah pusing gitu, nggak bisa konsen. Ya, terus gak bisa gimana-gimana gitu sama kelas ya. Gimana ya? Jadi pusing, nggak bisa konsen. Apalagi nih yang kamu rasain? Kayak, ya selain itu jadi gue jadi capek gitu dong karena pusing dan lain-lainnya nggak bisa fokus. Sekarang aja gue masih ngeliur nih gimana nih. Aduh, kasian banget ya. Mana modulnya BBS lagi hilang satu, hilang semua tuh. Iya dong. Tapi gini deh yo, kan aku perhatiin nih, kita kan udah temenan lumayan deket. Kamu tuh orangnya kayaknya kalau pagi tuh nggak suka aktivitas gitu ya, bangun siang, berangkat ke kampus mepet-mepet, gitu Iya. nggak sih? Iya sih. Nah, gini loh, aku tuh punya saran nih buat kamu. Kan dari apa yang kamu rasain kayak pusing, capek, lemes di kelas nggak konsen, itu bisa jadi yo karena kamu tuh kurang olahraga. Olahraga. Iya. Emang kenapa harus olahraga, Bil? Nah, jadi tuh gini yo. Kan aku pernah baca itu olahraga pagi minimal sehari 30 menit di tiap pagi itu bisa meningkatkan mood kita, meningkatkan fungsi kerja tubuh kita gitu yo. Jadi kayak manfaatnya banyak, kamu nggak ngerasa lemes, kecapean, pusing gitu. Bisa sih. Emang gue beberapa minggu ini jadi kayak nggak olahraga sih. Kalau dulu gue olahraga lumayan sering ya, gak kayak gini sih tubuh gue. Nah iya kan dulu kamu juga termasuk orang yang suka olahraga ya. Tapi pas awal-awal masuk kampus ya aku juga sih ngerasain kayak jadwal padat, jadi males olahraga gitu kan. Tapi beneran ini penting banget, manfaatnya banyak. Pertama, olahraga pagi itu bisa meningkatkan fungsi jantung kita. Jadi nggak mudah berdebar, memompa darahnya jadi lebih lancar, oksigen yang kita terima juga lebih optimal. Jadi kita nggak mudah ngerasa ngantuk, lemes gitu. Tapi kamu tahu nggak tipe-tipe olahraga kalau pagi itu apa aja? Emang banyak ya, bukannya cuman kayak apa gitu, jalan atau lari gitu. Emang ada apa lagi sih? Nah benar, fun fact-nya kan kita kalau dengar kata olahraga menggerakkan tubuh kan, itu bayangannya pasti kayak lari atau apa yang aktivitas berat gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya nggak harus gitu yo. Sesimpel yang penting kita menggerakkan sendi-sendi utama yang ada di tubuh kita dan melatih pernafasan kita. Jadi kayak jalan santai 30 menit tiap pagi atau naik turun tangga tuh kan kita tinggalnya di apartemen nih sekarang. Kamu naik turun tangga itu juga udah bisa termasuk olahraga. Oh, jadi kayak si Danis gitu ya? Iya, nih kalau Danis nonton nih bener ya dia hebat. Dia jadi tiap pagi tuh udah melakukan olahraga pagi dan itu bermanfaat. Gitu. Nah, coba kita ingat-ingat lagi ya. Dulu kan kamu sering olahraga pagi tuh waktu masih zaman-zaman SMA. Iya. Nah, manfaat yang kamu terima apa sih dulu waktu masih sering olahraga gitu? Ya dulu sih pas kalau kelas ya jadi nggak capek gitu, terus kalau habis kelas ya masih bisa ngerjain tugas dulu gitu. Gue jadi sekarang kalau itu pulang tidur terus baru bisa ngerjain tugas itu malam-malam gitu, padahal deadline-nya malam itu juga gitu. Aduh. Benar. Dulu aku ngerasa juga gitu sih waktu kita di SMA kan ada kegiatan olahraga pagi tuh tiap Jumat malah. Iya, Jumat. iya benar. Ingat kan kita lari keliling gitu. Itu bermanfaat banget sih menurut aku, kayak jadi lebih nggak gampang capek dan nggak gampang kena penyakit yo. Itu Iya sih. itu bener banget. Jadi kayak lebih semangat gitu. Nah, itu juga ningkatin perasaan sih, kayak aku jadi lebih seneng, lebih fresh gitu. Kalau kamu sekarang gimana rasanya? Dari segi mood ya, psikologinya gitu. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa aja sih moodnya, cuman ya karena pusing dan lain-lain itu jadinya aku kayak ya jadi down lah pasnya gitu. Iya sih, aku paham. Jadi yang kita rasain ya sebenarnya sama ya, sebagai sesama mahasiswa juga aktivitas padat, jadwal udah agak mulai teratur, tapi tetap harus nyesuaiin juga. Nah ini tantangannya.
Jadi tetap harus seimbang juga antara makan, minum, olahraga, istirahat dan belajarnya. Gitu ya. Gitu. Itu saranku sih yo, kayak kita percuma belajar di kelas mati-matian, di malam sampai ngulang pelajaran lagi, tapi kalau makan yang nggak teratur, istirahat nggak cukup, terus sama pendukungnya nih, oh tubuhnya nggak dilatih buat ngadepin aktivitas yang padat, ya kayak percuma, materinya nggak bakal masuk gitu. Gitu ya. Nah, kalau dari kamu sendiri gimana? Ada pandangan lain nggak atau saran yang dari kita obrolin ini? Enggak sih ya, kalau gue lihat dari yang kemarin pas SMA ya gue nggak kayak gini. Dan bener juga sih, waktu itu gue tidur lebih banyak, olahraga lebih sering gitu ya. Bener juga sih kalau tuh gue lihat manfaatnya. Oke deh kalau gitu. Berarti sepakat ya. Besok kita mulai olahraga pagi, jalan aja yuk keliling Danau Kenangan 30 menit. Aduh. Konsekuen ya, ini demi menggapai cita-cita yuk, menyeimbangkan tubuh kita. Ya udah deh Bel. Aman ya? Ya deh, tapi gue tidur dulu dong please. Aman, oke. Santai, besok masih praktikumnya. Udah nggak ada yang mau ditanya lagi ya? Ya udah mantap Bel. Oke, udah cukup. Berarti kita bisa lanjut belajar lagi nih kalau gitu. Aduh. Aman. Istirahat dulu. Istirahat juga penting guys. Take your time. Makasih. Oke, makasih Bel.